يا مرحب بالخير ويا هلا بالسعودية. بحمد الله وصول قافلة مساعدات ضخمة، مساعدات سعودية اليوم وصلت إلى قطاع غزة، إلى وسط القطاع. هذه المساعدات تحمل آلاف الطرود الغذائية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة عبر شريكه المنفذ في غزة المركز السعودي للثقافة والتراث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di pembahasan kita kali ini. Saudaraku, pernah nggak sih antum baca kolom komentar netizen kita? Wah, komentarnya itu lantang banget. Memuja-muja rudal Iran dianggap pahlawan sejati. Tapi anehnya di saat yang sama mereka malah nyinyir dan ngecilin banget kontribusi nyata dari Arab Saudi untuk Palestina. Komentar kayak gini sayangnya bukan cuma 1-2 ya, tapi udah kayak jadi pemandangan biasa yang jujur aja bikin sedih. Nah, hari ini kita nggak akan debat kusir pakai opini. Kita akan coba bungkam semua teriakan dan fitnah itu pakai bukti yang nggak bisa dibantah lagi, yang datangnya langsung dari lisan saudara kita di Gaza. Yuk kita kesampingkan dulu semua narasi yang beredar dan biarkan fakta yang bicara. Oke, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Saya mau putar sebuah video, sebuah kesaksian langsung dari Gaza. Mari kita saksikan bareng-bareng. Ini bukan kata media, bukan juga kata buzzer, tapi ini kata mereka yang beneran merasakan langsung di lapangan. Coba perhatikan baik-baik ya. مرحب بالخير ويا هلا بالسعودية. بحمد الله وصول قافلة مساعدات ضخمة، مساعدات سعودية اليوم وصلت إلى قطاع غزة، إلى وسط القطاع. هذه المساعدات تحمل آلاف الطرود الغذائية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة عبر شريكه المنفذ في غزة المركز السعودي للثقافة والتراث. هذه المساعدات حاضرت في وقتها، حاضرت في ظل أزمة خانقة، أزمة إنسانية صعبة. المملكة العربية السعودية لن تترك غزة وحيدا. هذا هو العهد وهذا هو إنسانية المملكة العربية السعودية. Coba lihat ini, Masya Allah. Di tengah blokade, di tengah krisis yang begitu mencekik, saat kelaparan ada di mana-mana, sebuah konvoi bantuan raksasa berhasil masuk. Ini bukan sekedar bantuan biasa, ini adalah penyambung nyawa buat mereka di sana. Dan lihat deh skalanya, ini bukan cuma 1 atau 2 truk, tapi ribuan paket makanan. Logistik yang benar-benar nyata, diorganisir dan dikirimkan oleh Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman. Tujuannya jelas, untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Terukur, terarah, dan dampaknya langsung terasa. Nah sekarang, tolong dengarkan baik-baik. Ini adalah suara langsung dari Gaza. Beliau bilang, kerajaan Arab Saudi tidak akan meninggalkan Gaza sendirian. Subhanallah, ini bukan klaim dari kita. Ini kesaksian langsung dari mereka. Mereka bahkan bilang, terima kasih kepada Arab Saudi dan kepemimpinannya. Jelas ya, langsung dari sumbernya. Nah, setelah kita lihat bukti yang nggak terbantahkan tadi, sekarang coba kita jeda sejenak. Mari kita pakai akal sehat dan hati nurani kita untuk memikirkan sebuah perbandingan yang sangat penting ini. Saya mau tanya ke diri saya sendiri dan ke antum semua. Coba jawab dengan jujur di dalam hati. Di saat perut saudara kita keroncongan, di saat anak-anak di sana nangis kelaparan, mana yang lebih mereka butuhkan? Sebuah rudal yang mungkin malah memicu eskalasi lebih parah, atau sepiring nasi yang bisa menyambung hidup mereka untuk hari itu? Oke, mari kita bedah perbedaannya biar lebih jelas lagi. Di satu sisi, ada yang namanya narasi kepahlawanan semu, penuh dengan slogan-slogan keras yang justru memicu eskalasi. Inilah yang dalam akidah mereka dikenal sebagai takia, berpura-pura jadi pahlawan untuk menipu, padahal ada agenda tersembunyi. Di sisi lain, kita lihat, ada negara yang berlandaskan tauhid. Aksinya nyata, ribuan ton makanan dikirim untuk menopang kehidupan. Kerjanya senyap, nggak perlu gembar-gembor, karena tujuannya murni mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Lalu gimana caranya kita sebagai seorang muslim membentengi diri biar nggak gampang termakan oleh syubhat, oleh kerancuan berpikir semacam ini? Solusinya saudaraku, cuma satu, kita harus kembali kepada manhaj, yaitu metodologi beragama yang lurus, yang berlandaskan dalil yang jelas. Yuk, kita coba introspeksi diri dengan 3 langkah praktis ini. Pertama, tabayun. Ini harga mati. Biasakan untuk cek dan riset fakta dulu sebelum percaya, apalagi ikut-ikutan menyebar fitnah. Kedua, pahami konsep al-wala wal-bara. Loyalitas kita, kebencian kita itu harus diletakkan pada tempat yang benar karena Allah. Jangan sampai kebencian buta bikin kita malah memusuhi negara yang jelas-jelas menegakkan tauhid. Dan yang ketiga, ini nih tantangan terberat di zaman sekarang. Jaga lisan dan jempol kita di media sosial. Pikirkan matang-matang sebelum ngetik. Jangan sampai satu komentar nyinyir kita malah jadi dosa jariah yang terus mengalir. Ngeri kan?
Benteng terbaik untuk melawan semua kebingungan dan fitnah ini, ya apalagi kalau bukan ilmu syar'i. Dengan ilmu, insya Allah hati kita jadi lebih tenang, jadi nggak gampang diombang-ambingkan sama narasi-narasi palsu. Makanya saya mau rekomendasikan beberapa benteng ilmu nih. Yang pertama, kitab yang sangat fundamental, judulnya Kashful Syubuhat. Ini ibarat perisai buat akidah kita, yang khusus membahas dan membantah berbagai kerancuan berpikir dalam masalah tauhid. Persis seperti syubhat yang lagi kita hadapi ini. Yang kedua, ini nyambung banget sama poin introspeksi kita tadi, yaitu buku Al-Wala wal Bara. Buku ini ngebantu kita untuk menata hati, kepada siapa kita harus loyal, dan dari siapa kita harus berlepas diri. Semuanya harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk mempraktikkan poin ketiga tadi soal menjaga adab, saya rekomendasikan Ensiklopedia Adab Islam. Ini semacam panduan praktis biar kita bisa menghiasi diri dengan akhlak mulia, terutama saat jari kita udah gatel pengen ngetik komentar di media sosial. Kalau antum berminat mendalami ini, ketiga buku tadi bisa langsung ditemukan dengan klik ikon keranjang belanja di layar. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Setelah kita lihat sendiri buktinya, menurut antum, mana yang lebih bermanfaat buat saudara kita di Gaza? Teriakan slogan yang membakar semangat sesaat, atau logistik nyata yang benar-benar menyambung nyawa? Saya tunggu pendapat antum di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dengan ilmu dan adab. Dan kalau pembahasan ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan. Semoga ini jadi amal jariah kita semua dalam menyebarkan kebenaran. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong saudara-saudari kita di Palestina, memberikan mereka kemenangan dan juga kesabaran. Dan semoga Allah menjaga negeri-negeri yang menegakkan tauhid dari segala tipu daya musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.